Kasihan banget Gibran habis debat dibilang songo, nggak punya etika. Padahal kan dia cuma mewakili potret buram, perilaku politisi muda karbitan ya. Pak Dul nyari apa, Pak? Nyari Mas Tata. Tata siapa, Pak? Tata Krama. Jokowi kena batinnya itu karena dikritik oleh Caimin loh. Ini soal ijazah palsu, ini soal ijazah gitu, dan etika lingkungan ya. ada etika itu juga. Pak Mahfud tuh memberi poin yang sangat kuat bahwa ini remeh temeh, ini apa namanya, eceran apa? Recehan. Recehan itu ya, udah recehan diecer pula kan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Politik Gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, dan selalu diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah ruah dan bermanfaat, yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kali video ini lagi masih ramen ini tentang calon wakil presiden kita 02 yang bernama Gibran Raka Buming Raka, dengan gimmicknya dan statement-statementnya yang begitu kontroversial di tengah masyarakat kita ini ya. Dan banyak sekali komentar-komentar warganet tentang kritikan, tentang apa tanggapan dari gimmicknya, dan terutama ada Rocky Gerung nanti nih tentang plastik dan etika yang kemarinnya kayak sunggokong. Dan ada juga tentang food estate yang di Gunung Mas Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana videonya? Kita langsung saja teman-teman. Ya, ada nih. Jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini masakan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Dia bilang Caimin enak ya lihat catatan lah, dia jawab SGIE kemarin ada catatan Mak. Pas Caimin tanya SGIE itu apa, ini coba baca catatan. Loh ini kan jadi, ya selama ini malah selalu bertolak belakang ya beliau ini. Jadi kayak aneh-aneh aja gitu. Terus bilang gimana caranya itu tambang ilegal, ya siupnya kita cabut. Bos, tambang ilegal gak ada punya iup. Gimana tambang ilegal punya iup, mau dicabut apanya, mau dicabut. Putusan MK dicabut, gak bisa. Gimana caranya, ini bener-bener di luar akal, di luar nalar gitu loh. Terus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Saya kan bikin film Pulau Plastik ya di Netflix. Barusan saya chat Mbak Tiza Mafira, salah satu bintang film di film Pulau Plastik. Saya tanya, Solo ini menerapkan larangan single use plastik nggak? Ternyata enggak. Ya, cek fakta langsung. Cek fakta Mas Dadi langsung. Ternyata dia cuma bermain gimmick soal botol-botol plastik. Tapi sayangnya dua cawapres yang lain juga nggak tahu itu. Oke, jadi memang ini seru sebagai tontonan, tapi sekali lagi makin menjauhkan kita dari substansi ya. Seru sebagai sebuah tontonan, tetapi sama sekali nggak masuk pada substansi apapun gitu ya. Dan memang tampaknya memang bagian dari strategi supaya porsi gimmick lebih besar ya, dengan body language dan segala macam ya, supaya memang tidak masuk kepada, lagi-lagi ini membicarakan tentang semua rapor merah. Di topik ini semua adalah rapor merah untuk pemerintahan Jokowi, dan Gibran tahu betul bagaimana memainkan supaya tidak masuk dalam substansi ini. Gue tuh gak paham ya, kenapa sih buzzer-buzzer 02 tuh terus aja ngedukung Gibran gitu ya. Tapi kalau dari debat cawapres kemarin, bener-bener tuh dipermalukan banget sih dia, si Gibran ini sama Pak Mahfud, terkait dengan pertanyaan greenflation ya kan. Kan sudah disuruh jelasin greenflation maksud itu seperti apa, karena itu luas bro, greenflation itu luas banget. Mau sisi yang mana yang mau dibahas gitu kan. Terus dia bilang, sekelas profesor pasti harusnya sudah tahu. Dijawablah sama Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh menjawab, pertama, inflasi hijau itu berkaitan dengan ekonomi hijau, menyoroti bahwa ekonomi hijau sudah menjadi kesadaran masyarakat sejak lama, membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan setiap aspek ekonomi hijau. Oke, sudah dijawab tuh sama Pak Mahfud. Kemudian dia dengan bergaya begini ya kan, saya tidak menemukan jawabannya. Terus dia bilang, inflasi hijau yang saya maksud itu adalah peristiwa demo rompi kuning di Prancis yang membebani masyarakat masyarakat kecil. Pertama, kalau memang dia mau fokus kepada peristiwa demo rompi kuning di Prancis, harusnya dijelaskan di awal, oke? Sehingga Pak Mahfud tidak menjelaskan secara global.
Kedua ya, lu tuh lagi tinggal di Indonesia, lu lagi debat cawapres untuk negara Indonesia, bukan di Perancis. Oke, dan yang ketiga, demo rompi kuning itu berkaitan atau di latar belakang ini aku bacain. Penasaran gitu, sebenarnya demo rompi kuning yang dimaksud tuh apa sih gitu. Jadi gerakan rompi kuning ini dilatar belakangi oleh kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan laporan ini mengklaim kalau beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tidak proporsional ditanggung oleh kelas pekerja dan kelas menengah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Jadi ini nggak ada hubungannya sama inflasi hijau gitu loh. Wajar kalau Pak Mahfud bilang bahwa tidak layak untuk dijawab karena jawabannya juga memang ngawur. Come on lah. Terus satu lagi, Gibran pun saya sebagai generasi muda ya nggak kayak begitu juga sih attitude-nya saat berbicara dengan profesor, dengan orang yang lebih tua. Harusnya menjadi contoh. Jadi sorry Gibran, sorry buzzer 02 ya, tolonglah berpikir dengan bijak. Nah, betul sekali nih kayak kata si Mbak tadi, seorang calon wakil presiden yang masih muda gitu harusnya memberi contoh etika yang bagus kepada warganya, apalagi di kaum muda itu sendiri gitu teman-teman, apalagi berbicara dengan yang lebih tua, apalagi beliau seorang profesor gitu ya teman-teman. Nah, jangan ditiru ya. Ayo kita lanjut lagi nih videonya nih dari Bang Rocky Gerung. Seperti apa tanggapannya dari Bang Rocky Gerung? Kita langsung simak, ayo. Green inflation. Kan bertanya apa itu green inflation? Nah, saya terangkannya. Lo menerangkan green inflation itu harus dalam satu konsep tentang keadilan lingkungan. Kan itu intinya kan, bukan teknikalitas dari istilah itu. Dan itu mesti dihubungkan dengan Indonesia ini menganut kesetaraan di dalam ekonomi atau menganut prinsip-prinsip libertarian. Kan mestinya sampai di situ dulu baru orang bisa oh itu maksudnya green inflation. Saya juga mau nyebut-nyebut begitu. Nanti apa poinnya kan? Jadi sekali lagi netizen akhirnya mulai melihat bahwa ya pameran kecerdasan Gibran terbatas pada bahasa tubuhnya, bukan bahasa akalnya. Itu masalahnya tuh. Dan saya kira benar itu Pak Mahfud bilang ini receh betul kan. Saya anggap juga ya betul Mahfud akhirnya lepaskan juga emosinya, ini juga receh sebetulnya kan. Hal yang apa poinnya di situ untuk debat kebijakan tuh. Karena nggak mungkin tanding itu tuh soal joke atau jab-jab kecil yang sifatnya menonjol secara logika oleh Caimin. Itu kan kecerdasan yang tiba di atas panggung tuh. Kalau Gibran saya kira memang di brief itu tentang teknikalitas. Jadi kalau soalnya dihafalnya sempurna di kepala itu kan sehingga orang curiga jangan-jangan bocoran di soal ini. Ya, tapi oke lah, itu satu poin untuk kita belajar bahwa masuk di dalam ruang perdebatan itu tidak mungkin hanya sekedar kemampuan teknis, dan nggak mungkin orang berdebat hanya karena keahlian menguasai data. Tuh debat itu selalu adalah debat secara konseptual, dan itu yang membutuhkan abstraksi itu. Apalagi ini debat calon presiden. Nggak ada presiden Amerika atau presiden seluruh dunia yang hafal berapa luas lahan yang masih tersedia di Australia untuk digali nikelnya misalnya tuh. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa dia bego, tapi dia tahu bahwa itu soal teknis dibaca aja di Google. Tetapi dia mesti hubungkan dengan sistem ekonominya apa, mau masuk liberal, mau masuk komunitarian, mau masuk libertarian. Jadi konsep-konsep ini pasti nggak mungkin diajarkan dalam 2 minggu latihan debat. Karena ini mesti berbekas pada seseorang yang memang punya kemampuan akademik, itu intinya kan. Nah, Mahfud tentu punya kemampuan akademik, tapi Mahfud harus menduga kira-kira ini arahnya kemana kan. Tapi lama-lama Pak Mahfud anggap ini nggak ada arah kok, ngapain mau dijawab. Dan lagi-lagi seseorang yang menghafal teknikalitas istilah-istilah itu namanya orang yang ingin pamer doang. Dalam filosofi namanya pedantik katanya mau sok pamer aja. Tapi sok pamer itu kan mesti kuat ngapalnya. Begitu masuk di dalam konstelasi berpikir itu hilang tuh kemampuan itu. Karena dia mesti origin datang dari kekuatan berpikir seseorang, bukan dari apa yang disuruh hafal pada 2 jam sebelumnya. Saya kira Pak Jokowi terpukul kemarin tuh. Mungkin koalisi Gibran ya senang karena Gibran akhirnya bisa gimmick jadi stand up di atas panggung. Tapi Pak Jokowi kena batinnya itu karena dikritik oleh Caimin loh. Ini soal jasa palsu, ini soal jasa gitu, dan etika lingkungan ya. Ada etika itu juga Pak Mahfud tuh memberi poin yang sangat kuat bahwa ini remeh-temeh, ini apa namanya eceran apa? Recehan itu ya, udah recehan diecer pula kan itu. Pandu nyari apa Pak? Bandel, nyari Mas Tata. Tata siapa Pak? Tata Krama. Pandu. Pandu nyari apa Pak? Nyari Mas Topan. Topan siapa Pak? Topan Santun.
santun sama tata krama, pilih mana Pak? Pilihan macam apa itu? Yang benar aja. Rugi dong. Lagi apa, Mbak? Lagi mencari-cari. Oh, mencari jawaban. Lagi mencari-cari siapa itu konsultan komedinya. Masuk komedi kayak gitu dibawa di ruang debat, mau dibawa kemana arah komedi NKRI. Kita tuh harus tegak lurus terhadap kelucuan yang hakiki. Darjok mu gede. Pecah gue mas kuwi konsultan komedi nih, tak masuk. Malam ada yang debat. Udah kayak Kang Cilok. Kang Cilok kalau mau dagang tuh minum tebak-tebakan kan sama bocah. Gua miris gua. Lah negara ini, ngurus negara. Bukan ngurusin cilok. Dah, bocah baru 2 giga. Mau nyenggol-nyenggol yang udah unlimited. Tom Lembong. Dia nggak tahu Tom Lembong siapa. Nah bapaknya aja kalau bikin catatan apa tuh, kalau mau ceramah apa mau apa di hal gitu, Tom Lembong yang bikinin. Dia nggak tahu. Jauh ilmunya. Parah ya. Aduh, kocak koki. Komentar para netizen. Ada lagi nih, lebih kocak lagi nih. Harapan saya jika Abah Anies dan Caimin menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, tolong cabut izin penambangan ilegal karena berpotensi merugikan negara. Sorry ya. Kasihan banget Gibran habis debat dibilang songo, gak punya etika. Padahal kan dia cuma mewakili potret buram, perilaku politisi muda karbitan ya. Orang pemujanya aja bilang dia yang terbaik kok. Lu makanya nonton debat gak usah pakai hati nurani. Yang kocak waktu dia nanya ke Pak Mahfud tuh, dia kayaknya nanya cuman dia gak paham-paham banget tuh. Soalnya pas dia ngejawab ternyata salah juga. Yang penting bahasa Inggris ya. Dia yang tampil gue yang malu. Tapi tenang Mas Gibran, yang penting kan gimmick-gimmick Anda videonya siapa? Pak Mahfud sabar banget ngadepin Gibran tuh. Gimana gak sabar orang anak bosnya ya. Tapi beliau berani loh bilang pertanyaan Gibran receh. Untung aja Gibran gak bilang, Prof Mahfud coba dong bilang kata menyengsarakan dengan cepat. Bebas malam Caimin lah, keren lah. Ini kayaknya seminggu sebelumnya dia gak keluar rumah, gak boleh sama istrinya. Jangan kan keluar rumah ya, baru megang HP. Belajar debat dulu, baca debat, taruh HP-nya, taruh. Caimin kata Gibran, enak ya Cak, bisa jawab sambil baca teks. Enakan Gibran ya, bisa nyapres sambil jadi anak presiden. Si bocah ngeledek, nunduk, tangannya kayak hormat apa saja, hormatnya ngeledek. Harusnya jangan kayak gitu dong. Yang Anda berdiskusi atau berdebat itu adalah senior, orang yang terpandang, menteri dan wakil ketua DPR RI. Anda sebagai wali kota harusnya memahami etika dalam berdiskusi maupun berdebat. Anda ngomong begitu seakan-akan mereka adalah kawan sebaya atau seusiamu. Bikin malu aja. Beginilah, kalau usianya belum matang, pengalamannya belum oke, dipaksakan maju jadi wapres. Beginilah akibat dari hasil pelanggaran berat MK. Makanya kalau nggak mampu, nggak usah maksain diri. Ya gimana gitu. Sorry ya. Si bocah. Udahlah. Begini mau jadi pemimpin bangsa kita, pemimpin negeri ini. Hah? Aduh, lebih gue tidur aja deh. Gue mimpi yang lain aja deh daripada mimpi lihat elu ngotot, paksa diri mau maju wapres. Ginilah sudah. Aduh, negara mau dibawa kemana kalau beliau jadi wapres kita? Pendukung 02 sini merapat, semua merapat 02 ya. Pendukung 02 merapat. Gue mau nanya, kelas cawapres saya nggak tahu legal dan ilegal. Prof Mahfud nanya, banyak tambang-tambang ilegal, gimana nyelesainnya? Bapak-bapak muda ini malah jawabnya gampang, tinggal cabut aja izinnya. Pertanyaan gua, yang namanya ilegal emang ada izinnya? Kasih tau gua ilegal nggak ada izinnya anjing. Sekelas cawapres nggak tahu ilegal dan legal itu artinya apa? Satu lagi, temanya debat malam ini tuh tentang lingkungan hidup, sumber daya alam, pangan,
agraria, satu lagi masyarakat desa dan suku adat. Kenapa yang dibahas ekonomi? Apa? Tolong coba dah. Gue pikir setelah acara ini tuh bakal waras, pendukungnya kagak, makin gila anjir. Dongonya makin ke tulang belakang, susah diobatin ya. Aduh, sekelas profesor udah bilang pertanyaan-pertanyaan lu receh. Profesor itu yang ngomong, sekelas profesor. Lu siapa? Pakai ngedewa-dewain dia malam ini. Lu SMA aja lulus, SPP lu nunggak. Astaga, toh alin malam ini the best, malam ini the best, tai kucing. Lu ngapain pakai begini-gini segala, ngapain? Lu lagi tampil dilihat sama satu Indonesia. Gak pantas banget adab lu begitu pada yang lebih tua. Gua takutnya kalau Pak Prabowo yang digituin udah lagi ada dawai part 2 nih yang kayak begini nih. Sayang aja Mahfud yang digituin. Tapi tenang, pendukung yang Mahfud gak mungkin cengeng kayak pendukung lu. Lagian nih pakai ngomong Caimin nyontek, gua kasih tahu. Lu ngejabarin SGI aja full teks pakai baca teks. Itu cuma sekedar SGI lu baca teks. Ntar pendukungnya bilang, tapi lu semalam gak baca teks. Semua di meja debat itu ada kertas. Punyuk. Lagi mau kasih tahu bapak lu tuh dulu debat dengan Prabowo dari nanya jawabnya full teks semua. Gak so-soan anjing. Ya Allah, ya Tuhan tolong, kenapa kedongan ini makin merambat luas. Kocak-kocak lur, tanggapan netizen lur. Tapi banyak benernya tadi lur. Banyak bener. Kocak kokil. Udah lagi nih. Debat cawapres kali ini menurut aku sungguh menarik ya daripada debat cawapres yang pertama, karena sekarang sudah lebih better untuk peraturannya dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu statement yang membuat saya itu tertarik untuk membahasnya, yaitu statement dari kubu 02, cawapres 02, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang ketika ditanyain, yang ketika berstatement itu tentang food estate yang berhasil, beliau mengatakan, Pak Mahfud jangan menakut-nakuti rakyat dengan statement food estate gagal, mangkrak. Tapi sorry nih Mas, menurut saya pribadi sebagai rakyat, memang food estate di Gunung Mas, ini tepatnya nih Mas, saya kasih tahu, Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, karena kebetulan saya beberapa bulan yang lalu sempat ke sana dan saya melihat 600 hektar tanah di sana sudah dibabat habis, gunggul, tiada sisa, tiada tampaknya sama sekali. Itu tidak ada hasil apa-apa. Dan di sana itu ditanamnya singkong Mas, singkong. Terus kenapa sekarang yang tumbuhnya itu jagung? Itu jadi pertanyaan besar loh Mas. Untuk membabat itu habis, untuk menanam itu singkong, itu tuh butuh dana yang gak sedikit. Itu butuh dana yang sangat banyak. Dan belum lagi banyak rakyat yang dirugikan, banyak warga di sana yang dirugikan. Contohnya mereka kehilangan lapangan pekerjaan, mereka ketika musim hujan harus sekarang banjir. Kayak gitu Mas. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa yang ditanam singkong sekarang tumbuhnya jagung? Di polybag pula. Gimana? Apakah petani menangis? Itu rahasia. Jagung itu adalah tanaman yang paling mudah. Nggak boleh dibongkar. Paling mudah Mas. Sekarang ditanam di polybag. Kira-kira apa yang salah? Jadi jangan membohongi rakyat dong Mas. Bilang kalau food estate di sana berhasil. Berhasil dari mana? Jangan gitu Mas. Memang program food estate yang di Gunung Mas itu dianugerahkan, bukan dianugerahkan, diamanatkan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tapi kalau memang gagal ya ngomong gagal aja, gitu loh. Nggak usah pura-pura, nggak usah ngebohongin publik gitu loh Mas. Belum lagi nih kalau masyarakat tahu nih PT yang membawahi proyek food estate. Coba deh, kalau masyarakat kepo, cek aja di situ struktur yang ada di dalam PT yang memegang proyek food estate Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nih, dicek biar masyarakat tahu. Googling mulai sekarang, dicari PT apa, di dalamnya ada siapa. Semoga rakyat nggak shock ya. Tuh, lihat sendiri tuh. Dari Mbak Mayang tadi udah berapa bulan yang lalu itu kalteng, begitu realitanya gitu. Jadi ya begitu. Dasar gokil cawapres ini. Aduh, gimana? Yaudah teman-teman, videonya dicukupkan sampai sini saja teman-teman. Masih banyak video-video yang gokil di selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, terima kasih dari saya. Salam politik gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayu.